Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today in this morning? Apa kabar anak-anak di pagi hari ini? I hope everyone is healthy. Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Today, I will teach you about lesson 9. It is a healthy school. Hari ini, Ibu akan mengajarkan kalian tentang bab 9. It is a healthy school. Artinya adalah ini adalah sekolah yang sehat. Okay, now prepare your book and your stationery. Sekarang, siapkan buku dan alat tulis kalian. And now, open your book, page 72. Buka buku kalian halaman 72. Part B. Listen to me carefully, repeat after me, and write the meaning on your book. Dengarkan ibu baik-baik. Kemudian ulangi apa yang ibu katakan. Lalu tulis artinya di buku kalian ya, di bawahnya saja. Yang pertama, the first, schoolyard. Schoolyard artinya adalah halaman sekolah. The second, yang kedua, classroom. Classroom, ruang kelas. Selanjutnya, library. Library, perpustakaan. Library means perpustakaan. Library berarti perpustakaan. Computer laboratory. Computer laboratory. Laboratorium komputer. Ingat dibalik ya, artinya adalah laboratorium komputer. Next, auditorium. Auditorium artinya adalah aula ya, tempat berkumpul. Next, canteen. Canteen means kantin ya. Selanjutnya, behind. Behind artinya adalah di belakang. Ditulis ya, di belakang. And next, in front of. In front of means di depan. In front of means di depan. Next, between. Between means di antara atau di tengah ya, di antara nih, between. Yang pakai baju putih ini di antara, di tengah-tengah antara dua orang. And the last, next to. Next to means di samping atau di sebelah. Next to artinya di samping atau di sebelah. And now, look at your book, page 73, part C. Dan sekarang, lihat bukumu halaman 73, bagian C. There is a floor plan of school. Ya, ini ada rencana denah sekolah. Nah, kalau kita perhatikan, there are many rooms. Ada banyak sekali ruangan ya.
There is a front office. There is a principal's room. There is a teacher's room. And there are many classrooms, ya. Ada banyak sekali ruangan di denah ini. Ada ruang guru, kemudian ruang kepala sekolah, terus ada banyak ruang kelas, ada juga schoolyard, ada halaman sekolah. Nah, sekarang kita akan jawab pertanyaan yang ada di bawah ini sesuai dengan rencana denah ini. Ya, menggunakan vocabularies yang tadi sudah kita artikan bersama, ya. Menggunakan kosakata yang tadi sudah kita artikan bersama. Ada behind, ada in front of, ada between, and ada next to, ya. Ada behind, di belakang, in front of, di depan, between, di antara, dan next to, di samping atau di sebelah. Sekarang kita jawab dari pertanyaan yang pertama, ya. Ditulis artinya, write the meaning on your book, ya. Tulis artinya di buku paket kalian. Boleh tulis di bawahnya ataupun di atasnya. Nanti setelah itu kita jawab pertanyaannya bersama-sama. Number 1. Nomor 1. What room is between 2A classroom and the auditorium? Artinya, what room? Room itu artinya ruang. What itu artinya apa? Ruang apa is between, yang ada di antara. Ingat, between itu artinya di antara. Ruang apa yang ada di antara 2A classroom and the auditorium? 2A classroom adalah ruang kelas 2A dan aula. Jadi pertanyaannya, ruang apa yang ada di antara kelas 2 dan aula? Sekarang kita lihat di mana kelas 2. Di sini ya, aula di sini. Nah, ruang apa yang ada di antara kelas 2A dan auditorium dan aula? The answer is 2B classroom, yaitu ruang kelas 2B. Ya, anak-anak tulis di sini 2 itu 2, 2B, 2B classroom. Okay, that's number 1. And next, number 2. Kita artikan bersama-sama. What room, ruang apa, is next to the teacher's room? Next to artinya adalah di samping atau di sebelah. Jadi artinya, what room is next to the teacher's room? Ruang apa yang ada di sebelah the teacher's room? Ruang guru. Room artinya ruang, teacher artinya guru. And now we're looking the floor plan. Kita lihat denahnya ya. Ruang apa yang ada di sebelah ruang guru? Ini ruang guru. This is the teacher's room. Ruang apa yang ada di sebelahnya? Yes, the principal's room, atau ruang kepala sekolah. Sekarang anak-anak tulis jawabannya. Number 3. What place is behind 5B classroom? Place itu artinya adalah tempat. Tempat. Jadi artinya adalah tempat apa is behind. Behind tadi artinya di belakang ya. Tempat apa yang ada di belakang 5B classroom, kelas 5B. Kita lihat kelas 5B mana? Nih. Tempat apa yang ada di belakang kelas 5B? Tulis jawabannya di sini, oke? Number 4. What place is in front of the teacher's room, the principal's room,
and the front office. Artinya, tempat apa yang ada di depan, ya, the teacher's room, yang ada di depan ruang guru, kemudian the principal's room, ruang kepala sekolah, and the front office. Front itu depan, office itu kantor. Dan kantor yang ada di depan, itu biasanya kantor TU dan sebagainya ya. Kita lihat, ruang apa, tempat apa yang ada di depan ruang-ruangan ini? Tulis jawabannya, oke? And the last number 5, what room is between the computer laboratory and the science laboratory? Artinya, what room, ruang apa, is between, di antara, ruang apa yang ada di antara the computer laboratory, laboratorium komputer, dan science laboratory, dan laboratorium science. Jadi ruang apa yang ada di antara laboratorium komputer dan laboratorium science? Kita lihat. This is science laboratory and this is computer laboratory. What room is between? Write your answer. Tulis jawaban kalian. And now, open your book, page 75. Buka buku kalian halaman 75. 75. 70 means 70, 5. And now, we will look the activities in school ya. The activities, kita lihat kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di sekolah. Kalian repeat after me and write the meaning. Oke? Dengarkan ibu, ulangi apa yang ibu katakan dan tulis artinya di bawahnya ya. There are many activities at school. Ya, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sekolah. Yang pertama contohnya, they practice patigaman. Artinya, they itu mereka, they practice, mereka mempraktekkan patigaman. Patigaman itu pencak silat ya. Mereka mempraktekkan pencak silat. Kemudian, they dance the lenggang jali. Mereka menari lenggang jali. Kemudian, they play basketball. Mereka bermain bola basket. They play football. Mereka bermain sepak bola. Kemudian, they perform a flag ceremony. Mereka menampilkan upacara bendera. Flag itu artinya bendera, ceremony itu artinya upacara. They itu mereka, perform itu menampilkan. They perform a flag ceremony. Mereka menampilkan upacara bendera. Kemudian next, they read books. Mereka membaca buku-buku. Next, they study in the classroom. Mereka belajar di ruang kelas. And next, they perform a play. Mereka menampilkan, a play itu permainan ya. And the last, they play musical instrument. Artinya mereka bermain alat-alat musik. Next, page 76. Selanjutnya halaman 76. Part G. There are many things at school ya. Ada banyak sekali barang-barang yang ada di sekolah.
Yang pertama, write the meaning, okay? Tulis artinya ya. Yang pertama, blackboard. Blackboard itu artinya adalah papan tulis. Papan tulis selain blackboard ada juga whiteboard, ya. Selain blackboard ada juga whiteboard. Artinya sama, yaitu sama-sama papan tulis. Yang membedakan hanyalah warnanya. White berarti putih, black berarti hitam. Whiteboard itu adalah papan tulis, tapi yang berwarna putih, menggunakan spidol seperti yang di sekolah kita. Blackboard itu adalah papan tulis, tapi berwarna hitam, seperti di gambar. Itu menggunakan kapur, tapi artinya adalah papan tulis. Ditulis juga whiteboard, papan tulis. Kemudian, flower vase, artinya adalah vas bunga. Kemudian, teacher's desk, artinya adalah meja guru. Selanjutnya adalah tables. Tables itu adalah meja-meja. Di sini menggunakan S di belakangnya, itu karena ada lebih dari satu, ya, meja siswanya ya. Jadi tulisnya meja-meja. Kalau hanya satu tidak menggunakan S, table. S ini berarti menunjukkan ada banyak ya. Kemudian pencil, pensil. Selanjutnya schedule planner. Itu jadwal ya, rencana jadwal. Rencana jadwal itu seperti jadwal kegiatan, apa yang akan dilakukan. Nih, di depan. Kemudian eraser itu artinya penghapus. Kemudian ruler itu artinya penggaris. And the last, chairs itu artinya kursi-kursi. Ingat ya, ini ada S. Itu berarti banyak. Jadi kursi-kursi. Kalau tidak ada S, chair, itu kursinya berarti ada satu. Tapi kalau menggunakan S, chairs, itu berarti kursinya ada banyak. Okay, maybe enough my explanation. And this is the task. Look at the floor plan page 73. Lihat dari rencana denah yang ada di halaman 73. And these are the questions. Dan ini adalah pertanyaannya ya. Ada 5 pertanyaan. Write down in your notebooks. Tulis soalnya, pertanyaannya di buku kalian. Di buku tulis ya. Dan tulis jawabannya juga di buku tulis. Okay, maybe enough from me for today. Thank you for your attention. I hope you can understand my explanation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.